Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama Ibu Novitalia Brindasari, kita akan belajar kimia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan latihan soal materi hukum dasar kimia. Pada soal yang pertama, bisa kalian perhatikan data percobaan reaksi tembaga dengan sulfur membentuk tembaga 2 sulfida sebagai berikut ini. Nah, di sini ada 4 percobaan dan diberikan data massa tembaga, kemudian massa sulfur dan massa tembaga 2 sulfida, dan ini masing-masing massanya ya. Nah, di sini tembaga dan sulfur ini adalah reaktan atau yang bereaksi, sedangkan tembaga 2 sulfida adalah produknya. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa tembaga dan massa sulfur dalam tembaga 2 sulfida adalah berapa? Ini perbandingan pilihannya ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kalian perhatikan mana yang memenuhi hukum dasar kimia Lavoisier. Nah, hukum dasar kimia Lavoisier itu berbunyi di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, dari 4 percobaan yang ini, mana yang kalau kalian jumlahkan, itu dia tidak ada sisanya. Nah, kalau 18 ditambah 2 kan 18 tambah 2, 20 ya, sedangkan yang terbentuk adalah 6. Begitu juga 28 ditambah 3, artinya di sini ada yang tersisa karena produk yang terbentuk adalah 9. Kalau 8 ditambah 4, dia 12. Artinya semua reaktan ini menjadi produk, tidak ada yang tersisa. Kemudian kalau percobaan yang keempat, 8 tambah 5, dia seharusnya 13 ya. Sedangkan ini terbentuk produknya adalah 12. Nah, yang menjadi patokan untuk menjawab soal seperti ini adalah percobaan yang ketiga. Bisa kalian perhatikan tembaganya 8, kemudian sulfurnya 4. Maka perbandingan antara tembaga dengan sulfur adalah 8 berbanding 4, atau kalau dikecilkan menjadi 2 berbanding 1. Jadi jawabannya yang C. Anak-anak, pada soal seperti ini, kalian bisa menjawab pada percobaan yang pertama misalnya ya. Kenapa yang terbentuknya ini tembaga 2 sulfida? Tembaga 2 sulfidanya ada cuma 6 gram, sedangkan tembaganya 18, sedangkan sulfurnya 2. Nah, karena perbandingan antara tembaga dengan sulfur itu adalah 2 berbanding 1, maka kalian perhatikan kalau seandainya kita gunakan massa tembaganya 18, seharusnya tembaga sulfurnya ada 9 karena perbandingannya 2 berbanding 1. Nah, sedangkan massa sulfurnya ini ada 2. Oke. Artinya kita harus menggunakan massa sulfur yang menjadi patokan, yaitu 2 gram. Kemudian kalau misalnya massa sulfurnya 2, maka dia akan menggunakan massa tembaganya sebanyak 4. Karena perbandingannya tadi ya, 2 berbanding 1. 4 ditambah 2 menjadi 6. Oke, sehingga yang tersisa adalah massa tembaga. Karena yang digunakan tadi menjadi produk ada 4, berarti 18 dikurang 4 menjadi 14 gram. Jadi massa tembaga yang tersisa pada percobaan yang pertama ini adalah 14 gram. Oke, kita lanjutkan pada percobaan yang kedua ya. Nah, pada percobaan yang kedua ini ada 28, sedangkan sulfurnya 3. Yang paling sedikit ini kan adalah sulfurnya ya. Kalau sulfurnya 3, maka dia memerlukan tembaga sebanyak berapa? Nah, karena perbandingannya tadi 2 berbanding 1, maka dia akan memerlukan tembaga sebanyak 6. Oke, jadi 6 ditambah 3 menjadi 9. Jadi tembaga juga yang masih tersisa 28 dikurang 6 ya, menjadi 22 gram tembaga yang tersisa. Bisa kalian perhatikan pada soal nomor 4 ini ya. Kalau soal nomor 4 ini,
kalian bisa perhatikan kalau seandainya sulfur yang bereaksi semua, maka 5 gram ini memerlukan 10 gram tembaga, ya. Tapi tembaga yang tersedia adalah 8. Jadi tidak 10 ya, artinya masih kurang. Coba kalau misalnya kita jadikan tembaga. Nah, kalau tembaganya 8, artinya sulfur yang kita gunakan adalah 4. Sehingga masih ada sisa 1 sulfur. Sisa 1 gram ya, sisa 1 gram sulfur. 8 ditambah 4 menjadi 12 produknya. Dan tersisa 1 gram sulfur. Seperti itu ya. Kalau mengerjakan soal seperti ini ya, yang pasti kalian perhatikan mana yang memenuhi hukum dasar Lavoisier. Memenuhi hukum dasar Lavoisier adalah percobaan yang ketiga. Sedangkan percobaan yang 1, 2, dan 4 itu dia memenuhi hukum dasar kimia Proust. Karena menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap. Bagaimana kita menentukan tetapannya? Ya, kita lihat mana yang memenuhi hukum dasar kimia Lavoisier, yaitu pada percobaan yang ketiga, yaitu tembaga berbanding sulfur untuk membentuk tembaga 2 sulfida adalah 2:1. Mudah-mudahan kalian paham untuk soal yang pertama ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, pada soal yang kedua ini, pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram dengan 6 gram oksigen sesuai persamaan reaksi berikut ini. Nah, ini adalah reaksinya. Yang pertama kalian perhatikan adalah apakah reaksi ini sudah setara atau belum ya. Nah, ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram magnesium oksida dan sisa logam magnesium sebanyak 1 gram. Kenyataan ini adalah sesuai dengan hukum apa? Nah, yang pertama kalian perhatikan kalau untuk menjawab soal kimia adalah apakah reaksinya itu sudah setara atau belum. Atom di sebelah kiri jumlahnya harus sama dengan atom di sebelah kanan ya, atau unsurnya ya. Jadi Mg di sebelah kiri ada 2, maka Mg di sebelah kanan ini harus ada 2 juga karena harus setara ya. Kalau O di sini ada 2, maka O di sini karena 1, maka kita kalikan koefisiennya menjadi 2. 2 dikali 1 untuk Mg dan 2 dikali 1 untuk O. Ini sudah setara ya, sama-sama jumlahnya di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Nah, kemudian kalian perhatikan 10 gram magnesium, kemudian 6 gram oksigen. Kalau kalian tambahkan 10 ditambah 6 menjadi 16 ya. Sedangkan yang dihasilkan produknya adalah 15 gram. Artinya ada yang tersisa. Nah, kalau yang tersisa tersebut artinya dia berpatokan pada hukum Proust karena harus ada tetapan tetap pada perbandingan antara unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang bereaksi ya. Nah, ini kalau ada tersisa maka dia sudah memenuhi hukum Proust ya. Oke, kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Di sini diketahui reaksi H2 ditambah O2 menjadi H2O dan diketahui massa atom relatif H1 dan massa atom relatif O 16. Tentukan massa zat yang bersisa dan massa H2O yang terbentuk jika 2 gram H2 bereaksi dengan 17 gram O2. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyetarakan dulu reaksinya. Nah, di sini koefisiennya 1, kemudian setengah dan 1. Kita melakukan perhitungan berapa atom H di sebelah kiri, ada 2 ya. Kemudian di sebelah kanan juga sudah 2, jadi sama, setara. Kalau O-nya setengah dikali 2, 1, dan sini O-nya juga ada 1, maka ini sudah setara. Artinya bisa kita lanjutkan perhitungan pada tahap berikutnya. Kemudian kita lakukan perhitungan mencari mol dari H2. Mol itu rumusnya massa dibagi AR atau massa dibagi MR. AR adalah massa atom relatif dan MR adalah massa molekul relatif ya. Nah, karena hanya ini 2, maka ini molekul, maka dia dibagi MR. Massa H2 ini 2 gram ya, 2 dibagi dengan MR H2. AR dari H ini 1. Ini diketahui bisa dari tabel periodik ya. Ini diketahui datanya. Jadi karena hanya ada 2 dikali 1, 2.
masanya tadi 2, MR-nya 2, maka didapatkan mol H2 adalah 1 mol. Nah, mol O2, massa O2 dibagi dengan MrO2. Massanya 17 gram. Kemudian kita bagikan dengan MrO2. Karena O itu AR-nya 16, kalau ada 2 berarti 16 kali 2, jadi 32, dapatlah nilainya 0,53 mol. Ya. Nah, kita sudah dapat masing-masing mol pada reaktannya. Dan salah satu reaktannya ini akan habis. Ya. Mana yang habis? Kita akan lakukan perhitungan dulu. Seandainya yang habis adalah O2, mula-mula kan H2 ini 1, karena O2-nya 0,53 dan produknya mula-mulanya tidak terbentuk. Berapa O2 yang bereaksi? Tentu saja kalau kita jadikan O2-nya sebagai reaksi pembatas, ya, yang habis, maka yang bereaksi adalah 0,53. Nah, 0,53 mol yang bereaksi pada O2, kita bisa jadikan patokan untuk menghitung mol dari H2. Ya, rumusnya adalah koefisien H2 dibagi dengan koefisien O2 karena yang diketahui ya. Kemudian kita kalikan dengan mol O2. Nah, mol O2 yang kita ketahui adalah 0,53 karena kita anggap O2 ini yang akan habis. Dari perhitungan kita dapatkan mol H2 sebanyak 1,06. Nah, yang bereaksi tidak mungkin lebih besar dibandingkan mula-mula. Artinya, O2 tidak bisa menjadi bereaksi pembatas ya. Artinya tidak bisa O2-nya yang habis. Oke, kita lanjutkan seandainya H2 yang habis. Ini, kalau H2 yang habis, maka kita bisa melakukan perhitungan O2 yang bereaksi, yaitu koefisien O2 dibagi koefisien H2 dikali dengan mol H2, karena H2 yang menjadi reaksi pembatasnya atau yang menjadi patokannya ya, karena dia yang habis. 0,5 atau setengah tadi ya koefisien dari O2 dibagi dengan 1 dikali dengan 1 mol sama dengan 0,5 mol. Maka seperti inilah yang bereaksinya. Karena H2-nya habis dan O2 yang bereaksi 0,5 dan H2 yang bereaksi adalah 1 karena koefisien H2O sama dengan koefisien H2. Nah, inilah ya. Jadi H2O yang terbentuk 1, sisanya O2 adalah 0,03 karena kalau reaktan itu dia berkurang sedangkan kalau produk dia bertambah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sehingga ya O2 yang tersisa itu 0,03, kita langsung bisa kalikan dengan MR-nya untuk mendapatkan massa O2 yang tersisa 0,96 gram. Atau bisa juga kita lakukan perhitungan 2 ditambah 17, kemudian dikurang 0,96, dapatnya 18,04 gram ya H2O yang terbentuk. Atau bisa langsung kita masukkan saja, kan ini ada 1 mol H2 ya, H2O yang terbentuk kan, ini kan 1 mol ya. Kita langsung kalikan saja dengan MR-nya yaitu 18 gram per mol H2O ya. Hanya kan 1 dikali 2 ditambah 16 jadi 18. Nah, MR dari H2O jadi 1 kali 18 jadi 18 gram. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah perhitungan secara keseluruhan tahapan tadi ya. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Ini UNS Kimia 2019 ya. Sama seperti soal yang kedua sepertinya ini ya. Jadi kita dihadirkan atau diberikan data hasil percobaan pembakaran ya. Kalau yang namanya pembakaran itu dia bereaksi dengan O2. Ada 3 percobaan ya. Nah, di sini percobaan yang pertama kan yang memenuhi hukum dasar Lavoisier ya. Hukum dasar Lavoisier itu adalah percobaan yang pertama karena dia tidak ada yang bersisa. Nah, kalau seperti ini maka percobaan 2 dan 3 ada yang bersisa. Seperti yang Ibu jelaskan pada soal yang kedua tadi. Artinya ini adalah hukum dasar kimia Proust atau perbandingan tetap ya. Perbandingannya berapa? S dengan O. Kita lihat yang percobaan yang dia membentuk produk semua. Ya, ini adalah membentuk produk semua SO2 32 berbanding 32 atau sama ya 1 berbanding 1. Jadi dia perbandingannya 1 berbanding 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada soal ya.
seperti ini, diberikan data hasil percobaan. Nah, kalian bisa hitung jika massa PB yang digunakan adalah 25 gram ya. Nah, berapa massa S yang diharapkan, sebanyak berapa? Massa S yang akan digunakan ya, maksudnya ini ya. Massa S yang akan digunakan itu sebanyak berapa? Silakan kalian perhitungkan, silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.